Oke, dalam kesempatan hari ini saya Wayanda Marino Kurniawan peserta sertifikasi akan melakukan kegiatan pembelajaran, simulasi pembelajaran, yaitu tepatnya untuk mata kuliah praktek sistem informasi geografis untuk pengelolaan daerah aliran sungai. Jadi mata kuliah ini sebetulnya bertujuan untuk memberikan pemahaman ya kepada mahasiswa ya dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Sebetulnya mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib ya yang dirancang untuk memberikan pemahaman praktis dan juga pemahaman teoritis mengenai penerapan teknologi GIS ya, entah itu teknologi GIS melalui data sekunder, pengelolaan GIS melalui data primer, entah itu yang diperoleh melalui terrestris atau melalui melalui pengumpulan data baik dari perangkat nirawak atau UAV ataupun perangkat satelit ataupun lidar. Nah, kemudian mata kuliah ini juga mendukung dalam pengelolaan wilayah DAS secara terpadu dan juga berkelanjutan, serta mata kuliah ini juga sangat relevan dengan SKKNI Geospasial yang kaitannya dengan SKKNI level 6. Ya, jadi ketika mahasiswa nanti lulus, nanti diharapkan mahasiswa mampu memahami dan juga memperoleh skill dan kemampuan di dalam analisis dan juga pengelolaan DAS melalui sistem informasi geografis. Ya, mata kuliah ini juga memfokuskan pada keterampilan analisis dan juga teknis mahasiswa dalam memanfaatkan data spasial dan teknologi geospasial untuk mengidentifikasi karakteristik fisik DAS, potensi sumber daya alam, serta risiko kebencanaan yang berkaitan dengan hidrologi. Ya, mahasiswa juga dibekali dalam kemampuan dalam mengolah, menganalisis data spasial termasuk citra satelit dan juga sebagainya sampai dengan data-data hidrometeorologi. Pada intinya kegiatan perkuliahan ini dilaksanakan secara praktik, namun karena ini adalah pertemuan pertama dan yang saya ambil itu adalah pertemuan pertama yang lebih banyak membahas terkait dengan pengantar SIK untuk pengelolaan DAS atau pengantar mata kuliah praktik SIK untuk pengelolaan DAS, maka sistem pembelajaran yang diterapkan itu adalah model ceramah dan juga model diskusi. Tapi kemudian untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, pendekatan perkuliahan ini adalah melalui problem based learning, di mana setiap mahasiswa itu dibagi menjadi kelompok-kelompok diskusi. Setiap kelompok diskusi akan dibagi wilayah-wilayahnya sesuai dengan DAS. Ada DAS Banyumale, ada DAS Petanu, dan juga ada DAS Unda. Masing-masing DAS itu kemudian kita lakukan problem based learning dengan metode penugasan sistem proyek di akhir perkuliahan. Sehingga harapannya untuk penilaian ujian akhir semester itu merupakan penilaian hasil dari proyek identifikasi dalam pengelolaan DAS di masing-masing DAS yang telah dilakukan pembagian di masing-masing kelompok. Karena tugas ini merupakan tugas yang dilakukan pada masing-masing kelompok, sehingga penilaian individu itu dilakukan pertama melalui penilaian keaktifan, kemudian kedua itu dilakukan melalui penilaian tugas-tugas secara individual, kemudian ketiga melalui penilaian UTS, sementara hasil proyeknya untuk menilai sumbangsih individu di dalam proyek setiap masing-masing DAS itu akan dinilai melalui kegiatan responsi dan juga daftar pertanyaan sesuai dengan pembagian DAS-nya masing-masing. Ya, itu kemudian terkait dengan interaksi kami dengan mahasiswa, maka ini tepatnya dilakukan pada capaian pembelajaran yang pertama, di mana capaian pembelajaran pertama ini yang ditekankan itu adalah terkait dengan S1, S2, B1, dan B2. Jadi S1 itu mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan berdasarkan Ride Karane. Sementara S2 itu mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, yang nanti di mana S1 dan S2 ini akan saya awali dengan mengidentifikasi masalah-masalah sebelum kuliah, itu masalah-masalah yang berkaitan DAS dan juga terkait dengan masalah sosial. Kemudian B1 dan B2, B1 itu adalah mahasiswa mengenal, mengerti, memahami konsep-konsep dasar hidrologi DAS, dan juga B2 mahasiswa menguasai konsep-konsep dasar pengelolaan DAS. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi seluruh materi pembelajaran ini RPS termasuk juga silabus itu sudah kami lampirkan di dalam sistem dan juga sudah kami upload beserta video-videonya nanti di dalam link yang kami sertakan. Terima kasih. Kami akan melanjutkan dengan pembelajaran hari ini bersama mahasiswa. Terima kasih. Oke, Om Swastiastu.
Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Namo Buddhaya. Salam harmoni. Salam harmoni. Ya, lupa ya, salam harmoni. Ya, jadi dalam kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar terkait dengan sistem informasi geografi untuk pengelolaan das. Nah, jadi SIG untuk pengelolaan das itu sebetulnya kuliah yang menekankan bagaimana sistem informasi geografis itu dimanfaatkan di dalam pengelolaan, pemanfaatan dan juga perlindungan daerah aliran sungai. Ya, sehingga capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini, ya karena mata kuliah ini sifatnya praktik, itu adalah kalian bisa ya, dan mampu dan memiliki skill atau kemampuan di dalam mengelola dan juga memetakan daerah aliran sungai, termasuk juga pengelolaan dan perlindungannya. Sebelum saya melakukan pembelajaran ini, kita lihat dulu sudah bersih belum ya di ininya, di bangku kalian. Sudah ya? Sudah. Ya, oke. Absen dulu. Oke. Ini saya belum hafal nama-namanya. Jadi nama yang untuk yang pertama mahasiswa atas nama Dana hadir. Ketut ini ya? Iya, Bapak. Ketut ada Arni Maulidia. Hadir, Bapak. Ini Kadek Dita Primayanti. Izin, Bapak. Inyoman Elin Saputra. Ini Kadek Ani. Nah, sebelum saya masuk supaya saya memahami kemampuan kalian sebelum melakukan pembelajaran, saya ingin memberikan kalian pretest terlebih dahulu ya. Jadi pretest itu silakan kalian dijawab. Ini ada 2 soal ya. Ya, nah ini telat ini kenapa ya? Ada masalah apa nih kok telat ini? Tapi karena kamu telat ya, saya kasih tugas satu ya. Jadi tolong kamu cari nanti permasalahan di das yang ada di Kabupaten Buleleng. Dan kamu kumpulkan besok ya. Kakak kamu telat ya. Jadi besok-besok yang lain juga kalau telat itu seperti ini ya. Semakin banyak menit telatnya semakin banyak tugasnya gitu. Gimana? Sudah selesai, ini sudah 5 menit ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk ini. Silakan dikumpulkan. Kita lanjutkan ya, tadi sudah pretest. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan terkait dengan daerah aliran sungai ya, karena itu adalah untuk memenuhi capaian pembelajaran. Kalau di kode LPS itu ada B1 dan B2. Jadi B1 itu adalah kalian memahami konsep dan teori tentang hidrologi yang pertama, kemudian B2 itu adalah memahami konsep dan teori terkait dengan pengelolaan das. Sekali lagi ya, konsep dan teorinya. Kalau masalah prakteknya itu ada nanti di capaian pembelajaran terkait dengan C1, C2 dan juga D1, D2 dan D3. Tadi sudah saya perlihatkan tadi RPS-nya, sehingga nanti kalian di sistem di SSO masing-masing kalian bisa cek kembali nanti di SSO-nya apa saja capaian pembelajaran dan sebagainya. Nah, sebelum sampai ke sana, jadi tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan apa itu das, di pretest apa itu das dan sebagainya. Nah, ini adalah gambaran contoh terkait dengan das ya. Jadi kalau di dalam definisi yang saya kukil dari definisinya ASEAN ini, watershed itu adalah an area contributing runoff and sediment. Jadi sebuah area, sebuah wilayah yang mengkontribusi atau yang menyebabkan runoff. Runoff itu adalah limpasan dan juga sedimen. Ya, limpasan. Nah, jadi kenapa disebut runoff? Run itu kan lari, off itu berhenti. Jadi air itu disebut sebagai materi larian ya, materi yang berlari tapi kemudian berhenti karena dia tergenang. Dia bisa tergenang itu karena air itu tidak ada
rongga-rongga untuk terserap ke bawahnya, atau dia air itu terhenti di atas permukaan akibat rongga-rongga permukaan naik ke tanah atau batuan itu terlalu rapat sehingga dia tidak bisa masuk ke bawah. Nah, sehingga semakin rapat material permukaan suatu wilayah atau suatu area, maka air itu semakin lambat permeabilitasnya. Ini ada lagi konsep baru, permeabilitas. Jadi permeabilitas itu nanti kemampuan suatu tanah atau area di dalam menyerap air atau kecepatan dalam menyerap air. Jadi semakin cepat daya serapnya, itu permeabilitasnya semakin tinggi. Semakin rendah permeabilitasnya, daya serapnya juga semakin rendah. Nah, inilah kemudian salah satu penyebab dalam banjir ya. Jadi banjir itu juga kalian harus pahami, ada yang disebut dengan banjir genangan, ada yang disebut banjir limpasan. Kalau banjir genangan itu airnya berhenti kemudian tertampung. Jadi kalau kalian punya mangkok misalnya, maka air yang ada dalam mangkok itu disebut dengan genangan. Nah, kalau seandainya wilayahnya seperti mangkok, dia tidak punya wilayah yang lain, jadi tergenang begitu saja, maka kita sebut itu sebagai banjir genangan. Misalnya banjir genangan itu biasanya ada di kota-kota. Kalau banjir limpasan biasanya ada di daerah di pinggir-pinggir sungai yang wilayah daratannya itu lebih rendah daripada sungainya. Nah, kalau watershed, daerah aliran sungai, ini juga bukan areanya itu dibatasi oleh digir-digir pegunungan. Kalian sudah pernah dengar belum istilah digir? Sudah ya. Digir itu punggungan bukit, punggungan gunung. Tidak harus, kalian jangan membayangkan bukit atau gunung itu adalah sesuatu yang tinggi yang bayangkan seperti, tapi bukit itu minimal ketika beda tingginya itu lebih banyak dibandingkan yang lain, itu maka dia sudah bisa disebut sebagai igir bukit. Kalau tinggi sekali, beda tingginya mencapai 400 meter, maka dia bisa disebut sebagai igir pegunungan. Ini batasnya ini adalah igir-igir perbukitan atau igir pegunungan. Jadi air itu masuk dari sini, kemudian setelah masuk dari sini, kemudian langsung dia memenuhi memenuhi jaringan sungai yang ada di bawahnya. Dan di dalam watershed juga ada yang namanya istilah yang namanya orde sungai. Jadi orde sungai itu semacam hierarki atau kelas-kelas sungai. Ya. Jadi kalau saya boleh meminjam istilah kalian di dalam kuliah, itu ada semester 2, ada semester 4, semester 6, semester 8, atau kita sebut sebagai prodi yang lebih baik ya. Jadi ada prodi, ada jurusan, ada fakultas, ada universitas. Orde yang paling pertama itu adalah orde 1, dia kecil-kecil sungainya. Nah, kalau diibaratkan di dalam kampus itu dia sebagai prodi. Jadi mahasiswanya lebih sedikit nih, airnya lebih sedikit, jaringannya lebih kecil. Nah, kemudian ini setelah orde 1, kemudian masuk orde 1 dan orde 1 ketemu jadi orde 2. Maksudnya prodi kan ada kelas-kelas, ada semester-semester. Prodi geografi ada semester 2, semester 4, semester 6. Nah, orde yang sama ini kemudian ketemu dia menjadi prodi geografi. Nah, ini prodi geografi ini jadinya. Nah, tapi di sini ini ada prodi pendidikan geografi. Jadi ini kelas semester 2, semester 4 prodi pendidikan geografi gabung di sini, kemudian di sini menjadi prodi pendidikan geografi. Nah, prodi pendidikan geografi dan prodi geografi bergabung menjadi jurusan geografi. Ini ada jurusan geografi, ini ada jurusan SSP, jurusan ilmu hukum, gabung menjadi FIS. Begitu juga dengan sungai. 1 ketemu 1 dia menjadi 2, 2 ketemu 2 menjadi 3. Itu yang disebut dengan orde sungai. Nah, manfaatnya kita tahu orde apa? Manfaatnya adalah ketika semakin banyak orde satunya, tapi orde besarnya itu semakin sedikit atau semakin pendek, peluang banjir itu semakin tinggi. Nah, kalau saya ibaratkan seperti FIS tadi, orde satunya banyak sekali di sini. Ya, contohnya orde 1 banyak, kelas ilmu hukum banyak sekali kelasnya, tapi fakultas kita kan sempit. Kalau dikumpulkan jadi satu, orangnya segimana kalau kita kumpulkan jadi satu, manusia dan mahasiswanya. Belum dosennya, mahasiswanya, tenaga kependidikan dan sebagainya. Jadi ketika dikumpulkan misalnya upacara bendera cuma dikumpulkan di fakultas ini saja membludak. Begitu juga dengan air. Kalau air ini misalnya orde paling terakhir misalnya, atau ini misalnya sebagai lapangan untuk mengumpulkan FIS misalnya, di sini banyak, di sini orde satunya, tapi kemudian orde 3-nya fakultasnya pendek sekali, maka ya sudah daya tampung airnya di sini juga sedikit. Ketika daya tampung airnya sedikit tapi orde satunya banyak, ini akan cepat sekali meluber, apalagi kalau curah hujan tahunannya juga sangat tinggi. Makanya juga di dalam konsep daerah aliran sungai dan konsep hidrologi ada yang namanya perhitungan puncak curah hujan. Nah, jadi puncak curah hujan itu biasanya kita hitung rata-rata. Misalnya dalam 1 tahun puncak curah hujan adalah 10
meter kubik misalnya atau 10 mm per hari misalnya, maka ketika dalam 1 tahun misalnya bulan basahnya lebih banyak dibandingkan bulan kering seperti tahun 2025 ini, kemungkinan banjir semakin tinggi. Harusnya bulan Mei, bulan Maret itu musim kering, tapi karena sekarang bulan basah itu dia makin tinggi ya, bukan gara-gara fenomena apa, tapi memang curah hujan makin banyak dalam 1 tahun itu karena memang seperti itu pola curah hujan, apalagi kalau ada perubahan iklim dan sebagainya, dia semakin meningkat curah hujannya. Nah, ini konsep das dan konsep hidrologi. Oke, sekarang kita lanjut ya ke konsep pengelolaan das. Masuk kita ke pengelolaan das ya. Dalam pengelolaan daerah aliran sungai kita harus paham yang namanya sistem atau konsep sistem. Jadi konsep sistem itu ada input, ada struktur sistem, ada kemudian outputnya. Yang disebut input di dalam daerah aliran sungai itu ada presipitasi ya. Jadi maksudnya input itu ya, kalau kalian misalnya punya dompet atau punya rekening, itu dompet itu disebut struktur sistem, masuknya uang itu disebut sebagai input, kemudian keluarnya uang itu sebagai apa, itu disebut dengan output. Nah, inputnya itu adalah berupa ada curah hujan, ada discharge area. Jadi discharge area itu adalah tempat keluarnya air. Jadi discharge area biasanya berupa mata air biasanya. Kemudian ada sedimen. Input itu kadang-kadang das itu juga ada sedimennya. Sedimennya misalnya kalau saya ibaratkan dompet saya, misalnya sedimennya itu adalah nota-nota uang, nota-nota belanja. Ya, bukan uangnya tapi notanya, jadi sehingga memenuhi dompet. Begitu juga dengan das ya. Das itu dapat sedimen. Sedimen itu adalah hasil erosi tanah. Tanahnya terkikis sedikit-sedikit. Ya, kemudian dia masuk ke dasnya sehingga dia kebanyakan tanah, bukan kebanyakan air. Kebanyakan air jelek, kebanyakan tanah juga jelek. Jadi sedimen, kemudian tambah satu lagi polutan ya. Polutan ini ya polusi-polusi, entah itu dari apa namanya, dari pabrik-pabrik di sekitarnya, dari rumah. Begitu juga kalau sawah-sawah itu kan biasanya pakai pupuk, itu jaringan irigasinya dia masuk ke air. Nah, ini juga masuk sebagai polutan. Jadi bukan polusi udara tapi polutan yang masuk ke air. Termasuk sampah juga ada bagian dari polutan. Nah, struktur sistem atau struktur dari sistem daerah aliran sungai itu terdiri dari river basin. River basin itu cekungan sungainya. Jadi semakin dalam sungainya berarti basinnya itu semakin dalam. Jadi kalau bahasa sederhana itu basin itu cekungan sungainya ya. Jadi kalau datar ya basinnya datar. Kemudian reservoir itu apa namanya, pintu air masuk atau keluarnya. Kemudian river segmen sungai itu seperti yang saya sebutkan tadi, itu ada order 1, order 2 dan sebagainya, segmen sungai. Nah, semakin datar river basinnya, dia semakin mudah dia untuk penuh, atau semakin peluangnya untuk penuh basinnya semakin tinggi ya kan. Ini apa namanya, dengan logika ya. Reservoir juga begitu ya, semakin jauh jarak reservoirnya dia semakin banyak yang terjadi ya. Jadi misalnya reservoir itu misalnya kalau di das Buleleng misalnya itu output sistemnya itu ada di Penimbangan, ada di pelabuhan, itu misalnya cukup pendek kalau dibandingkan das misalnya di Badung itu dari Bakuriti sampai di selatan sampai di Denpasar daerah aliran sungainya. Sementara Buleleng sangat sempit wilayahnya, atau jarak antar reservoir itu sangat jauh, sehingga kemungkinan di Badung itu kemungkinan untuk terjadi banjir itu sebetulnya sangat rendah kecuali genangan. Sementara kalau di Buleleng jarak reservoir dari input ke outlet ke output itu sangat pendek, maka sebetulnya potensi longsor, kemudian potensi banjir limpasan itu semakin tinggi. Banjir limpasan yang saya sampaikan ya, bukan genangan. Apalagi kalau seandainya di kota Singaraja jaringan drainasenya jelek. Nah, kemudian outputnya itu nanti ada river discharge-nya, apa namanya, luarannya ke daerah lain biasanya. Kemudian kualitas air, sedimen, polutan. Nah, ini juga, jadi sedimen dan polutan itu juga sebagai input, sedimen dan polutan juga sebagai output. Ketika sedimen itu sebagai output, maka dia disebut longsor oleh wilayah yang berada di bawahnya. Ya. Nah, sehingga ketika kita sudah memahami sistem basin ini, nah barulah kemudian kita bisa yang namanya mengelola das itu secara terintegrasi. Maksudnya terintegrasi itu kita bisa menggabungkan atau memikirkan dan juga mempertimbangkan seluruh aspek input, kemudian aspek struktur sistem atau sistem struktur, dan aspek outputnya. Ya, maka ini disebut dengan, kalau bahasa Inggris yang disebut dengan integrated river basin management atau manajemen
das terpadu, bahasa Indonesianya manajemen das terpadu ya. Jadi kalau di Amerika itu biasanya menyebut das itu dengan river basin ya, manajemen integrated river basin management. Nah, dengan konsep seperti ini sehingga pengelolaan das itu harus berdasarkan yang pertama kita harus mempertimbangkan curah hujan. Yang pertama, kemudian kedua kita harus mempertimbangkan morfometrinya. Ya, morfometri itu apa? Morfometri itu adalah ukuran bentuk. Morfo itu bentuk, metri itu ukuran. Jadi seberapa ukuran bentuk dasnya, panjang orde satunya berapa, panjang orde 2 berapa, jumlahnya orde 1 berapa, tingkat kerapatan alirannya seperti apa. Ini dia masuk di morfometri. Nah, geologi batuannya kita harus tahu apakah batuannya adalah batuan terren rock atau dia batuan-batuan batuan-batuan malihan dan sebagainya. Nah, itu bisa menentukan juga nanti apa yang perlu dilakukan. Nah, itu nanti masalah geologi di mata kuliahnya Pak Dewa. Kemudian soil tanahnya juga ya, semakin halus tekstur tanahnya, dia semakin mudah untuk tererosi, tapi semakin subur. Nah, kemudian vegetationnya juga tumbuh-tumbuhannya vegetasi ya. Semakin vegetation yang ada di atas river basin atau di das itu semakin banyak liputan tajuknya. Liputan tajuk itu artinya daun-daun dan ranting-rantingnya semakin banyak, semakin coveragenya semakin luas, semakin aman semakin baik, semakin aman dasnya. Ya, kalau vegetation itu saya sebut sebagai misalnya dia penghalang ya. Jadi kalau air ya, kalau kalian yang dari IPA ya, yang dari IPA di sini siapa ya? Dari IPA ya, mudah-mudahan masih ingat konsep fisika ya. Jadi air itu jatuh itu ke tanah, ya biasanya semakin tidak ada halangan jatuhnya semakin keras, daya rusak air itu ke tanah. Tapi ketika dihalangi oleh tumbuhan maka dia semakin melemah daya rusaknya. Nah, ini vegetationnya. Dan yang kemudian paling terakhir paling penting itu humannya, manusianya. Ya, semuanya sudah baik tapi ini humannya humannya kurang ajar semua ya gitu. Jadi ya ini jadi sistem basicnya juga atau sistem strukturnya juga jadi tidak baik juga pengelolaannya. Nah, ini baru outputnya kita bisa lihat bagaimana diset areanya, kemudian sedimentasinya seperti apa, sampah-sampah terlibatnya juga bisa kita bisa diatur dan dikelola dengan baik. Oke, itu ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Silakan bertanya apa saja. Ya, jadi yang udah punya pertanyaan silahkan disimpan dulu. Saya ingin membagi kelompok ya, ini ya tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 tentang orde sungai, kelompok 2 tentang sistem basin, kelompok 3 tentang pengelolaan das. Jadi sekarang kalian tadi sudah belajar ya, belajar cukup lama ya, 15 menit, 20 menit kalian belajar mandiri tadi. Nah, sekarang kalian silahkan tanyakan ke kelompok lain apa yang kalian masih bingung ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini tugasnya atau memiliki kalian dan tugas mempelajari semua tentang orde sungai, ini mempelajari semua tentang sistem basin, ini mempelajari semua tentang pengelolaan das. Sehingga kalian silakan bertanya pada masing-masing kelompoknya apa yang perlu ditanyakan, sehingga itu sekalian bagi saya itu menguji kesiapan kalian sebagai kelompok, sebagai anggota kelompok dalam menjawab pertanyaan ya. Jadi jangan sampai tidak siap dengan jawabannya, karena ini akan saya nilai sebagai nilai sebagai bagian dari nilai keaktifan ya. Oke, silakan, ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai orde sungai. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah sungai dengan orde tinggi ini selalu menunjukkan kapasitas aliran yang besar dan stabil? Dan bagaimana peran tata guna lahan dalam menentukan karakteristik sungai berorde tinggi di wilayah urban? Seperti itu. Tidak selalu. Sungai dengan orde tinggi memang memiliki kapasitas aliran yang besar karena mengumpulkan air dan dari banyak anak sungai berorde lebih rendah. Namun kapasitas aliran yang besar tidak menjamin kestabilan aliran, terutama di wilayah yang mengalami perubahan tata guna lahan secara ekstrim seperti wilayah urban tadi. Mungkin kasusnya seperti di Jakarta, Sungai Ciliwung. Seperti itu. Oke, sudah cukup. Bagaimana dari Nanda atau dari kelompok yang lain? Dari yang lain ada yang ingin menambah? Misalnya salah jawabannya? Pas. Oke, baik ya. Terima kasih ya. Jadi betul ya, seperti itu yang disampaikan oleh siapa tadi namanya? Kok saya lupa?
Katia ya dari kelompok Orde Sungai. Jadi memang betul tidak selalu ya kapasitas aliran itu memang seperti yang disampaikan tadi. Jadi pada intinya bukan hanya tinggi rendahnya orde saja yang menentukan kapasitas aliran, tapi juga ada bentuk das juga bisa. Misalnya kalau dasnya tidur atau dasnya berdiri juga itu menentukan ya. Pengelolaan das itu memang sangat penting ya. Kalau kita kaitkan dengan visi misi kampus kita ya, visi misi kampus kita itu kan ada berbicara Kerita Karana. Nah, di dalam pengelolaan das itu sebetulnya kita di Bali atau mungkin di beberapa wilayah ya, mungkin dengan nama yang lain. Kalau di Bali namanya Kerita Karana, kalau di tempat mungkin namanya beda-beda yang saya nggak paham. Pada intinya konsep Kerita Karana itu sebetulnya sudah memfasilitasi pengelolaan das terpadu lintas sektor dan juga lintas administrasi. Itu dalam konteks subak. Nah, kalau dalam subak itu biasanya ada tata organisasi kelembagaan subak. Ada subak Y, ada subak abian. Subak Y itu untuk mengatur tata aliran airnya. Jadi kalau seandainya di hulu airnya kecil, maka kemudian organisasi subak ini yang kemudian akan mengatur air di wilayah ini dapatnya berapa meter kubik, yang di wilayah ini dapatnya berapa liter atau berapa meter kubik dan sebagainya. Nah itu ya konteks pengelolaan das ini di dalam dalam nilai-nilai atau aspek-aspek kearifan lokal di Bali khususnya, dan juga saya yakin juga di wilayah Indonesia yang lain juga ada konteksnya serupa. Oke, mungkin cukup itu diskusinya dulu ya. Jadi sudah sangat baik sekali. Sekarang saya ingin memberikan post-test ya. Jadi tadi saya ingin melihat sebetulnya di pre-test itu kemampuan kalian sebelum saya ajari gitu. Jadi saya mencermati dari hasil kalian ini tadi pre-testnya hanya 1-2 orang saja yang memahami konsep das dan juga pengelolaan das dengan baik. Nah, sekarang kira-kira setelah kita belajar selama beberapa waktu ke belakang ini, apakah kalian sudah memahami dengan baik atau belum? Pelajaran kali ini saya mendapatkan pengenalan lebih dalam lagi mengenai das dan pembentuk dari das itu sendiri, dan juga pengelolaan das dalam sistem informasi geografis, dan juga istilah-istilah baru dalam penggunaan istilah das dari secara internasional. Terima kasih Bapak, itu dari saya. Oke, terima kasih ya atas refleksi pembelajaran yang kamu sampaikan ya. Jadi itu, jadi kesimpulannya pertemuan pertama ini kita masih lebih banyak terkait dengan konsep. Tadi juga saya simpulkan kalian sudah ada kemajuan pembelajaran dari pertama kali kalian sebelum kuliah, kemudian setelah kuliah, dan juga sangat cukup aktif ya kalian di dalam pembelajaran pada sesi diskusi kelompok. Dan mungkin ke depan kegiatan kuliah kita nanti itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Sebelum pertemuan berakhir, kita berdoa dulu ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa tetap mengendap di otak masing-masing. Amin. Dan bisa berguna ya untuk perkuliahan yang lain ya. Jadi berdoa, saya persilakan untuk dimulai di masing-masing, silakan. Oke, cukup ya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Terima kasih.